Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi dengan metodologi penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Rafifa dengan NIM 19011051119, semester 5, mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, indikator pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, yang ketiga bab 3 metode penelitian. Mari kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Konsentrasi dalam belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dikutip dari Afriyani Nafliani, Muhammad Iqbal Ansari, dan Basi Hanor 2021, Fadil mengungkapkan bahwa kurangnya konsentrasi saat belajar dapat menyebabkan hasil belajar yang buruk. Akan tetapi ketika memiliki konsentrasi yang baik dapat memungkinkan siswa untuk memahami apa yang diajarkan. Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan dari Dr. Abdullah Subai, Profesor Psikologi di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik ilmu kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu-ilmu lainnya dapat ditinjau dari konsentrasi belajar yang dapat ditingkatkan melalui hafalan Al-Quran. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar matematika yaitu dengan menerapkan hafalan Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran dapat melatih siswa agar mudah mengingat, terutama mengingat rumus-rumus matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan hasil belajar matematika siswa. Subfokusnya masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi? Lalu tujuan penelitiannya itu adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam pembelajaran matematika, dan juga sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian penelitian serupa selanjutnya, terutama tentang perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Yang kedua, manfaat empirik. Bagi peneliti dapat mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan hasil belajar matematika melalui program tahfiz Al-Quran dan reguler. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui aspek menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang hasil belajar matematika. Dikutip dari Ma'ruf 2019, beberapa pakar pendidikan seperti Abdurrahman 1999 menyatakan hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki anak setelah melakukan kegiatan belajar. Sedangkan
Dr. Purwanto mengatakan hasil belajar adalah perolehan dari proses belajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. Menurut Rahmayanti 2017, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertemu dengan matematika, sehingga diperlukan kemahiran yang tepat terhadap mata pelajaran ini. Namun, ironisnya, jika kita melihat keadaan yang sebenarnya, sebagian besar siswa masih menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Hal ini dikarenakan abstraksi matematika yang terkadang sulit dicerna oleh siswa. Menurut Muhammad Fadlan Ma'alif 2021, hasil belajar merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri antara lain faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari dalam diri siswa, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan perilaku siswa secara signifikan setelah dilangsungkannya proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil belajar ini dapat ditinjau dari penguasaan siswa terhadap mata pelajaran di sekolah, terutama dalam pembelajaran matematika yang seringkali dikeluhkan oleh siswa karena pelajarannya yang terkadang sulit dicerna. Oleh karena itu, perlu adanya suatu program yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, program tahfiz Al-Quran dan reguler. Dikutip dari Afia 2019, menurut Jabar, program dapat diartikan sebagai suatu unsur kegiatan atau suatu sistem, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi dilakukan secara terus-menerus. Pelaksanaan program selalu ada dalam suatu lembaga atau organisasi yang melibatkan banyak orang. Dikutip dari Fauzia 2020, menurut Romdani 2015 mengungkapkan bahwa menghafal Al-Quran bukan suatu hal yang mustahil bagi umat Islam, karena kebiasaan itu telah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, bahkan sampai umat Islam di era digital sekarang ini, tanpa terkecuali di Indonesia. Sejalan dengan pendapat tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari At-Tabiq 2014, fenomena menghafal Al-Quran dapat dilihat zaman sekarang melalui banyaknya berdiri rumah tahfiz pondok Al-Quran atau penamaan lain yang memiliki visi untuk mewujudkan generasi yang hafal Al-Quran. Program reguler merupakan suatu program pembelajaran umum di mana siswa dapat belajar seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Kalimat program reguler ini banyak dijumpai pada sekolah Islam terpadu atau pondok pesantren karena biasanya sekolah ini memuat dua program, yaitu program unggulan yang bernama program tahfiz Al-Quran dan program yang umum yang disebut dengan program reguler. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hafalan seseorang yaitu usia, manajemen waktu, dan tempat menghafal. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa program tahfiz Al-Quran dan reguler adalah suatu program yang diadakan oleh suatu lembaga sekolah seperti pada Pondok Pesantren Al-Fatah ini yang memiliki dua program tersebut. Maka peneliti ingin meneliti apakah ada perbedaan siswa yang mengikuti program tahfiz Al-Quran dan siswa yang mengikuti program reguler ini terhadap hasil belajar matematika. Adapun penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Naharin Aini, Kuliyatun, dan Iswati tahun 2020 dengan judul penelitian Studi Komparasi Peserta Didik Program Tahfiz Quran dan reguler dalam hasil belajar Al-Quran hadis di MTS PSA Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran Al-Quran hadis di MTS PSA Istiqomah Islamiyah antara peserta didik program tahfiz Quran dan reguler, dan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Al-Quran hadis antara peserta didik program tahfiz Quran dan reguler. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa T hitung sama dengan 67,61 lebih besar dari T yang berada pada tabel baik pada taraf signifikasi 5% yaitu 2,063 maupun 1% yaitu 2,796. Dengan demikian, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada prestasi belajar antara peserta didik reguler dan tahfiz pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti program tahfiz Al-Quran dan reguler. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu pada mata pelajaran Al-Quran hadis, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif.
Dan masih banyak lagi penelitian relevan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada alur penelitian. Yang pertama, pemilihan topik dan kasus. Pada tahap pertama ini, peneliti memilih tema tentang hasil belajar matematika. Topik berupa analisis perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Dan kasusnya seperti adakah perbedaan dari hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti program tahfiz Al-Quran dengan siswa yang mengikuti program reguler. Selanjutnya ada pembacaan literatur. Pembacaan literatur yang dilakukan dapat dikatakan sebagai studi literatur, dimaksudkan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler. Selanjutnya, perumusan fokus dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah perbedaan hasil belajar matematika, dan masalah penelitian terkait penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler pada Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu tes yang digunakan untuk menganalisis perbedaan hasil belajar matematika pada materi limit fungsi aljabar. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis yaitu hasil tes siswa. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara informal untuk mengetahui teknik penyelesaian masalah pada materi limit fungsi aljabar yang dilakukan oleh siswa. Teknik pengumpulan data yang keempat adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada penyempurnaan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, penyusunan data, melaksanakan penyandian atau coding, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahapan ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Selanjutnya ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, dan melaksanakan penyandian atau coding, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Nah, tahapan ini juga dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Selanjutnya, analisis data. Pada tahapan ini dilakukan untuk menganalisis data, hasil belajar, pada hasil tes dan wawancara. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler pada materi limit fungsi aljabar. Selanjutnya, proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikan menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut dan data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, dialog teoretik. Dialog teoretik pada penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dianalisis lebih lanjut dan disatukan dengan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya ada triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode yang digunakan adalah tes wawancara dan observasi. Dari hasil tes yang didapatkan akan dibandingkan dengan hasil wawancara. Kemudian hasil tes, wawancara, dan observasi tersebut diharapkan akan menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya, simpulan dan hasil penelitian. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan dan analisis data yang telah didapatkan sebelumnya, dan hasil akan menjawab pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah. Selanjutnya, laporan penelitian. Laporan penelitian dibuat untuk mencatat secara rinci mulai dari proses penelitian sampai didapatkan hasil penelitian.
Nah, secara ringkas prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun proposal. Selanjutnya, setelah menyusun proposal, kita pengumpulan data. Lalu selanjutnya penyempurnaan data. Jika belum sempurna, maka kembali ke pengumpulan data. Lalu selanjutnya, jika data telah sempurna, maka langkah selanjutnya itu pengolahan data. Lalu langkah selanjutnya dialog teoretik, triangulasi, kesimpulan, dan laporan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian pada bulan Desember hingga Mei, tepatnya pada semester genap. Tempat penelitiannya itu dilakukan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi, Jalan Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 16820. Selanjutnya ada latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fatah karena sekolah ini memiliki 2 program, yaitu program unggulan Tahfiz Al-Quran Madrasah Al-Fatah atau disingkat dengan TMA, dan program umum atau reguler, tepatnya akan diteliti pada kelas 11 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Fatah. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2022-2023. Waktu penelitian direncanakan mulai pada bulan Desember hingga bulan Mei. Metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh berupa hasil pengamatan, wawancara, dan hasil tes. Hasil analisis data dituangkan bukan dalam bentuk angka, melainkan berupa penjelasan mengenai situasi yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menganalisis perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program Tahfiz Al-Quran dan reguler di kelas 11 semester genap pada materi limit fungsi aljabar. Penelitian memilih metode studi kasus kualitatif karena ingin menganalisis langsung di lapangan mengenai perbedaan hasil belajar siswa. Selain itu, peneliti juga terlibat sebagai instrumen dalam penelitian. Peran penelitian. Peran penelitian ini, peneliti berperan dalam merancang proposal penelitian, membuat instrumen penelitian, melakukan penelitian di lapangan, dan terlibat sebagai instrumen penelitian dan menyusun laporan penelitian. Data dan sumber data. Yang pertama ada lembar angket. Lembar angket ini digunakan untuk menentukan tingkat hafalan Al-Quran. Angket ini untuk menentukan tingkat hafalan Al-Quran dengan 3 tingkatan yang berbeda, yaitu sedang, rendah, dan tinggi. Selanjutnya ada lembar tes tertulis. Lembar tes tertulis ini terdiri dari 3 butir soal tentang limit fungsi aljabar yang memuat indikator perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program Tahfiz Al-Quran dan reguler. Selanjutnya ada panduan wawancara. Panduan wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan agar wawancara tidak keluar dari aspek pembahasan. Pertanyaan ini dapat berkembang selama proses wawancara berlangsung. Selanjutnya ada lembar validasi. Lembar validasi berguna untuk mengetahui seberapa valid soal tes dan panduan wawancara yang telah disusun. Lembar validasi ini berperan sebagai penunjang sebelum dilakukan penelitian. Dan terakhir, lembar observasi. Lembar observasi ini sebagai acuan ketika melaksanakan observasi di sekolah saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya ada teknik prosedur pengumpulan. Yang pertama menggunakan metode tes. Tes yang dimaksud adalah tes tertulis berupa soal yang dikerjakan yang diberikan kepada siswa. Tes tersebut telah melalui uji validitas dan berbentuk uraian yang terdiri dari 3 butir soal yang membuat indikator pembelajaran hasil belajar matematika siswa pada materi limit fungsi aljabar. Nantinya siswa akan menjawab soal-soal tersebut secara individu. Selanjutnya metode observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan selama proses belajar dilakukan. Selanjutnya metode wawancara. Metode wawancara dimuat sekumpulan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang logis dan ingin diketahui dari objek peneliti. Wawancara dilakukan secara informal untuk mengetahui teknik penyelesaian masalah tidak struktur pada materi bilangan yang dilakukan oleh siswa. Wawancara informal merupakan wawancara yang dilakukan secara wajar seperti pembicaraan sehari-hari secara santai dan cair dalam konteks alamiah.
Wawancara dilakukan untuk menguatkan hasil tes tulis sebelumnya. Selanjutnya, metode dokumen. Dokumen yang dianalisis yaitu hasil tes siswa. Melalui dokumen, penelitian dapat menganalisis strategi penyelesaian masalah pada materi limit fungsi aljabar yang dikerjakan siswa. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis validasi instrumen. Analisis ini dilakukan untuk menguji kelayakan yang akan diujikan kepada objek peneliti. Instrumen akan divalidasi oleh validator yang terdiri dari dosen pendidikan matematika dan guru matematika yang bersangkutan. Analisis data hasil tes. Dilakukan setelah diperoleh hasil dari observasi aktivitas siswa, hasil tes tertulis, wawancara, dan angket. Analisis data yang diperoleh dari hasil tes dilakukan dengan cara menelaah dan mengoreksi semua jawaban siswa dan mengelompokkannya sesuai dengan tingkatan perbedaan hasil belajar matematika siswa, sedangkan hasil angket dianalisis berdasarkan skor yang didapat siswa. Tentang analisis data hasil wawancara. Dilakukan setelah pengumpulan data wawancara selesai. Analisis data hasil wawancara dilakukan secara beberapa tahap berikut. Yang pertama, reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, mencatat hal penting, mementingkan fokusnya, dan dicari tema serta strukturnya. Langkah pertama adalah mendengarkan hasil wawancara lalu menuliskan data dalam bentuk tulisan. Langkah kedua adalah memeriksa kembali transkrip wawancara dan menyesuaikan lagi dengan hasil wawancara yang didapat. Selanjutnya, penyajian data pada penelitian ini berbentuk narasi mengenai hasil penelitian perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari program tahfiz Al-Quran dan reguler. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan diambil dari kesimpulan mengenai hasil belajar matematika siswa yang memuat indikator berikut ini: menjelaskan informasi yang diketahui dalam permasalahan soal, menelaah informasi sesuai dengan konsep dan pernyataan yang telah dibuktikan sebelumnya, memberikan kesimpulan dan alasan yang logis terhadap temuannya, membuat penjelasan lebih lanjut, menyusun strategi dan cara. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi metode. Dilaksanakan dengan cara menguji data pada objek yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Pada penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan metode tes, metode wawancara, dan metode observasi. Pada penelitian ini, triangulasi data dilakukan tiga metode tersebut melahirkan data yang berbeda, maka perlu diadakan diskusi lebih mendalam antara peneliti dengan objek penelitian guna menentukan data yang lebih valid. Selanjutnya, member checking dilakukan dengan cara mengemukakan kembali data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Jika data yang didapat sesuai dan disetujui oleh pemberi data, maka data tersebut valid. Namun, jika data yang didapat tidak disetujui oleh pemberi data, maka perlu diadakan diskusi antara peneliti dengan pemberi data, dan jika terdapat ketidaksamaan yang signifikan, maka peneliti perlu memperbaharui data dan menyamakan dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data. Tujuan member checking adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.